Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Kembali dengan pembahasan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Wala tabtulu bi harakatin khafifatin. Tidak batal sholat dengan gerakan-gerakan yang ringan. Wa in kathurat, walaupun banyak ia gerakan yang ringan tersebut. Wa tawalat, dan walaupun beriringan, beruntun ia gerakan yang ringan tersebut. Bal tukrahu, akan tetapi dimakruhkan ia bergerak atau melakukan gerakan yang ringan. Contoh, tahriki usbu'in atau isba'in, menggerakkan satu anak jari, atau asobi'an, menggerakkan beberapa anak jari, fi haqqin, di dalam melakukan menggaruk, au sabahah, atau dalam menghitung tasbih. Sabahah ma'a qarari kaffihi, beserta tetap telapak tangannya. Di mana kita gatal, maka kita letakkan tangan di mana yang gatal, misal di pundak, maka gerakkan anak jari saja. Yang penting ini nggak gerak telapak nih, kaf. Ini dia gerak kencang, sering, banyak, tiap waktu, sepanjang sholat nggak ada masalah. Yang penting kafnya tetap. Itu hukumnya tidak makruh kalau ada keperluan, makruh kalau nggak ada keperluan, dan tetap tidak batal sholat. Atau seperti jafnin, menggerakkan kelopak mata, itu hukumnya makruh kalau sengaja, nggak makruh kalau nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Memang begitu tabiat orangnya. Setiap 5 menit berkedip ya? Ya bukan. Semua orang berkedip kan? Pokoknya gerakkan mata terus. Seperti apa ya? Ya pokoknya seperti itulah. Seperti yang antum tahu. Seperti yang antum pernah lihat. Kalau seperti itu berlaku dalam salat, sini kan katakan makruh. Makruh kalau sekiranya dia sengaja. Ini salatnya. Ya sengaja. Tapi kalau pembawaan orangnya begitu, maka tidak makruh karena luar daripada kemampuannya. Ausafatin bibir, tanpa bergerak rahang. Kalau bergerak rahang seperti yang di belakang mana? Nah, itu membatalkan sholat. Rahang
bibir nggak? Bibirnya saja. Jadi bedakan beda gerak rahang sama gerak bibir. Kalau rahang itu termasuk gerakan yang besar, yang berat. Kemudian zakarin, betul? Dan zikrin, bergerak zikrin atau zakarin? Zakarin. Nah, itu termasuk gerakan yang zakar. Tapi kalau bergerak unsai, nah, itu termasuk gerak yang berat, batal sholat. Kalau unsain yang bergerak batal sholat. Kalau zakarin yang bergerak tidak batal sholat. Jadi ada gerakan ringan, ada gerakan berat. Nah, ma hukmu bi'imali atau bi'istimali tubban? Ma hukmu istimali tubban? Apa hukum memakai celana dalam? Alat tafsir. Nah, bagi seseorang untainya masih kokoh, maka nggak ada masalah pakai tubban. Tapi kalau untainya nggak kokoh lagi, mesti lenceng gereja misalnya, sudah jauh antara untai dengan pangkalnya, sehingga ketika sujud gerak deh. Betul nggak? Nggak batal kok sekali. Sampai dari waktu berdiri dia turun ke bawah, ke sujud tuh, batal salat. Nah, tanya sama kakek usia 70 tahun. Nah, baru ngerti. Kalau nggak ngerti, maka batal sholat. Tapi kalau zakar saja, unsainya nggak bergerak sama sekali. Tapi kalau zakar bergerak, itu tidak membatalkan sholat, karena dia termasuk gerakan yang ringan. Atau lidah bergerak, bukan dalam rangka membaca bacaan sholat, bukan dalam rangka zikir. Li'annaha tabi'atan limahalliha al-mustaqirrah, karena sesungguhnya lidah itu mengikuti, karena sesungguhnya yang disebutkan tadi mazkurat, sana kemudian gambarnya. Li'annaha, karena sesungguhnya mazkurat tabi'atan itu mengikuti limahaliha, bagi tempat-tempatnya mazkurat, al-mustaqirrati, yang tetap, sama dengan asabi'. Lidah mengikuti pangkalnya, bibir mengikuti rahang, zakar mengikuti unsainya, kemudian jari mengikuti kafnya. Selagi kaf tidak bergerak, selagi rahang tidak bergerak, selagi pangkal lidah tidak bergerak, nggak mungkin bergerak. Selagi unsain tidak bergerak, maka bergeraknya cabang-cabang itu tidak membatalkan sholat. Walidzalik, dan karena itu, karena alasan tersebut, bahata, membahas ia ulama, anna harakatal lisan, sesungguhnya bergeraknya lidah, in kana ma'a tahwilihi an mahalli, jika ada ia pergerakan beserta memalingkannya lidah dari tempatnya lidah, abtala salatu minha,
itu membatalkan oleh 3 gerakan darinya lidah. Jadi kalau pergerakan lidah tersebut itu bergeser dari tempatnya, itu membatalkan sholat 3 kali. Tempat lidah di mana? Dan yang tempat kali dari mana? Dalam ruang gigi. Oke, sekarang keluar daripada tempatnya. Batal nggak salah? Batal nggak? Nggak, baru 1 kali. Batal salah. Itu batal salah. Kenapa? Ada keluar dari tempatnya. Tapi kalau dalam saya, antum bersihkan sisa-sisa makanan misalnya, atau gigi antum gatal, garuk pakai lidah, atau gigi sakit, dinyamanin pakai lidah, aman nggak? Gigi pasti gigi lidah yang datang nolong aja, Wak. Tambal di situ. Sakit pula soalnya. Bawa sakit pula. 3 tempat sakit. Dengan lidah sibuk. Nggak batal salah. Kenapa? Masih di dalam. Sampai ke situ dibahas oleh ulama. Bahasa membahas ya ulama bergeraknya lidah, kalau bergerak itu berpaling dari tempatnya, sudah keluar daripada rongga mulut, abtola salatu minha, membatalkan 3 darinya sholat. Maaf, membatalkan 3 kali darinya gerakan. Dia sedang sholat, kawannya diluruskan lidah sama dia. Dia balas juga. Nggak apa-apa. Kawannya 2 kali. Diulang juga 2 kali. Nggak batal. 3 kali batal sholat. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami tentang pendapat itu, wa huwa muhtamal. Dia yang pendapat tersebut bisa saja muhtamal, bisa saja benar, bisa saja salah. Pokoknya pendapat itu bisa diterima. Nah, muhtamal, bisa saja diterima. Wa kharaja bil asabi', terkecuali dengan kategori asabi', jari jemari, oleh al-kaffu, bergeraknya telapak tangan. Kaf, fatahrikuha salasan wilaan mubtilun, maka bergeraknya kaf 3 kali secara beriring-iring itu membatalkan salat. Fatahrikuha, maka bergeraknya kaf salasan wilaan 3 kali beriring-iring, mubtilun, membatalkan salat. Mana dikatakan kaf? Mulai dari pergelangan tangan sampai ke pangkal jari. Kaf. Ini bergerak. Batal salat. Garuknya begini batal salat. Karena ini tidak bergerak. Maka jangan sampai ini bergerak. Illa ayyakuna bi jarabun. Nah, kecuali tidak batal salat bahwa ada dengannya seseorang jarab. Jarab itu hampir sama bahasa kita kurap. Bahasa Arab jarab, bahasa kita kurap. La yasbiru mahu, yang tidak sabar ia seseorang bersamanya jarab.
adatan kebiasaannya, ala adamil haqqi, untuk tidak digaruk, fala tabtulu, maka tidak batal ia salat karena darurat. Lalu ketika sedang perjalanan, dia mampir. Pernyataan hukum ini tidak bisa dipahami secara umum. Asal ada kurang, asal gatal, digaruk, gak batal, begitu. Apa ketentuannya? Gatalnya itu nggak tahan kalau nggak digaruk pada kebiasaan. Misalnya ketika dilihat oleh orang lain masih bisa dia tahan. Berdiri memang bulu roma dia nahannya, tapi masih bisa ditahan karena malu misalnya. Atau masih bisa disamarkan menggaruknya. Gatal misalnya. Biji hilang deh, ada selesai, berarti bisa diselesaikan berarti. Ini sudah digaruk dikit, nggak tahan, biji nggak tahan juga, yang maunya itu begitu baru selesai. Nah, udah itu boleh berarti itu. Memang itu satu-satunya cara untuk menyelesaikannya. Kalau itu nggak sabar deh, hilang konsentrasi dia dalam sholat, bahkan akan lupa rakaat sholatnya. Kalau bukan digaruk dengan cara menggerakkan kaku itu. Nah, memang begitu caranya, nggak ada cara lain. Itu baru boleh disebut dengan darurat. Tapi kalau standar gatalnya masih bisa dia tahan kalau dia lihat oleh orang lain, masih bisa tahan kalau sampai orang katakan, ngapain tuh? Nggak ada. Gitar ya? Enggak. Dengan omongnya seperti itu dia masih bisa menahan diri, berarti itu masih bisa sabar berarti itu. Jadi hukum ini jangan sampai diketahui oleh anak-anak. Nanti dikira asal pura, asal gatal, garuk, nggak batal salah. Nggak ada pemahaman seperti itu. Dia bahasanya sih la yasbiru ma'au adamal haqqi, setelah dilakukan menggaruk dengan ujung jari dengan jari jemari tanpa menggerakkan kaf, nggak bisa teratasi. Mana kira dahsyat katanya itu. Nah, itulah yang boleh, yang tidak membatalkan salat karena darurat. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yukhadhu minhu, dipahami darinya penjelasan hukum tersebut, anna mani betulia, sesungguhnya seseorang yang diberikan cobaan, sesungguhnya seseorang yang dicoba, artinya mendapatkan cobaan dari Allah, biharakatin ittirariyatin, dengan gerakan secara terpaksa, ittirariyah, gerakan secara terpaksa, yansha'u anha amalun katsir, yang muncul darinya gerakan terpaksa oleh gerakan yang banyak, sumiha lid-darurati, sumiha fihi, maka dimaafkan padanya gerakan yang banyak atau padanya amal yang banyak. Saya pahami gerakan ittirari. Gerakan ittirari apa maksudnya? Gerakan yang di luar kontrol dia, gerakan yang dia mesti lakukan di luar kemampuan dia untuk menahannya. Misalnya musim dingin, sampai rahang dia itu bunyi masih jahit, ditahan ini, gerak juga, turun juga keluar, nggak bisa ditahan. Pokoknya gigi itu bergerak sendiri. Sudah ditahan bergerak juga. Itu disebut dengan harakah ittirari. Nah,
atau sholat di kapal. Nah, ini dia. Itu gerakan ittirari. Nggak mungkin dia menahan dirinya untuk tetap tanpa bergerak. Apapun gerakan yang muncul dari gerakan ittirari itu dimaafkan. Kenapa? Tuh, nah, seperti yang kejadian seseorang yang kepalanya bergerak melulu. Bukan hanya dalam sholat, di luar sholat juga begitu. Setiap per 3 menit. Pak, kenapa gitu Pak? Apa katanya? Kepala gara-gara itu nggak sadar. Saya nggak sadar. Nggak masalah. Itu nama gerakan ittirari. Dia aja nggak tahu. Pernah lihat kawan tuh? Itu namanya harkah ittirari. Kalau orang seperti itu nggak ada hukum dia. Dia aja nggak tahu, dia nggak sadar. Wa imrarul yadi wa raddiha ala tawali bil haqi marratun wahidah. Menggerakkan tangan dan mengembalikannya, atau memajukan tangan dan mengembalikannya secara beriringan dengan garuk atau dengan menggaruk itu 1 kali. Paham sih? Tentang kita lalukan. Nah, itu 1 kali itu. Tapi tawali imror garuk 1. Tapi kalau letakkan dulu itu 2. Tapi 1 gatal kepala 1 langsung. Tapi kalau 2 jadi cepat aja. Nah, imrar rod tapi sekalian bil haq itu 1 kali. Wa kadzalika wa kadza rafuha, begitu juga mengangkatnya tangan an sadrihi, dari dadanya seseorang, wa wad'uha ala maudhi'il haqqi, dan meletakkan di tempat yang gatal marratun wahidah itu 1 kali juga. Ini kalau tempat gatalnya jauh dari posisi tangan tadi, diangkat tangan dari dada kemudian diletakkan di tempat yang gatal. Seharusnya ngangkatkan 2 deh. Angkat 1, letakkan 2, angkat 1, letakkan 2. Tapi kalau sekiranya beriringan itu jadi 1 dia. Itu 1. Hah? Agak 1. Tapi maka jangan pisah. Nah, itu banyak ini itu. Maka gerakannya cepat. Artinya inittasala ahaduhuma bil akhari, jika bersambung salah satu keduanya dengan yang lain. Tapi jika tidak bersambung, terhenti fakullun marrah, maka masing-masing dihitung 1 kali ala mastadharahu, sesuai dengan pendapat yang telah menjelaskan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Dikit.
Perkara yang membatalkan salat berikutnya binutkin, berbicara, amdan, hal keadaan sengaja, walau biikrahi, walaupun dengan sebab dipaksa, biharfaini, berbicara dengan dua huruf, intawalaya, jika beriringan keduanya dua huruf, kama stazharahu, sebagaimana pendapat yang telah menjelaskan akannya oleh Syekhuna, min ghairi Quran, dua huruf yang dia bicarakan itu, yang dia katakan itu dari selain Quran, dari selain zikir, atau selain doa. Lam yuqsad biha mujaratut tafhim, yang tidak dimaksudkan dengannya hal-hal tersebut akan semata-mata memberi pengertian. Soal bicara di sini agak sedikit lebar pembahasannya. Pertama, bicara dua huruf. Nah, dua huruf yang dimaksudkan di sini adalah dua huruf dalam standar Arab. Oke? Dua huruf standar Arab. Ta. Ta. Kata nggak salah? Kata? Kata? Tidak, karena satu huruf. Jangan lihat bahasa Indonesia, T, A, ta. Berarti sudah dua huruf. Maka ketika kamu baca ta, batal salatmu. Tidak, karena standarnya Arab. Oke. Ta, batal nggak salat? Batal nggak? Batal. Kenapa? Sudah dua huruf, yaitu ta dan alif. Ta. Kemudian sesuatu yang dia katakan itu, sesuatu yang dia bicarakan itu bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Kalau Quran, kalau zikir, kalau doa nggak batal sholat. Kecuali kalau dia baca Quran, tujuan dia semata-mata memberikan pengertian, semata-mata baru batal. Tapi kalau dia baca Quran, niatnya baca Quran dan ngasih tahu, maka nggak batal salat. Contohnya apa? Di depan. Kaqaulihi, seperti perkataannya seseorang, liman ista'zanuhu fid dukhul, bagi orang-orang yang mereka minta izin kepadanya orang yang sholat untuk masuk. Dia sedang sholat di ruang tamu, pintu nggak dikunci. Datang kawan yang udah janjian tadi, Assalamualaikum, boleh nggak kami masuk, kami udah datang nih. Dia sedang sholat. Lalu dia baca ayat, udkhuluha bisalamin aminin. Bukan ayat. Tujuannya tahu apa dia baca? Tujuannya tahu apa? Untuk membaca Quran sekalian mengasih tahu kalian udah boleh masuk. Nah, maka pada saat itu sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena dia bicara lebih dua huruf tetapi dari Quran, dan niatnya bukan hanya semata-mata ngasih tahu. Nah, lihat ke depan.
Fa in qasadal qira'ata, maka jika dia bertujuan membaca ayat tersebut, udkhuluha bisalamin aminin. Kalau tujuan dia membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin hanya semata-mata tujuan baca Quran, atau dzikra wahdah, zikir saja, atau berserta ngasih tahu. Niat baca Quran serta ngasih tahu, niat zikir serta ngasih tahu, lam tabtul, maka tidak batal dia sholat. Tidak batal dia sholat. Wa kadza, begitu juga tidak batal in atlaqa, jika dia membaca tanpa niat apapun. Spontanitas lidahnya baca gitu, spontan, sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh sekelompok ulama mutaqaddimun. Namun alladzi fit tahqiqi wad daqaiq al butlanu, pendapat yang terdapat di dalam kitab tahqiq, dalam kitab daqaiq, itu batal sholat ketika dia baca ayat itu secara spontan, tidak ada niat memberitahu, tidak ada niat baca ayat, tidak ada niat berzikir, hanya membaca tanpa ada niat apapun, itu batal sholatnya, dan itu adalah pendapat yang kuat. Nah, saya dipahami? Sampai batas kalau kita sholat pada waktu tersebut, sholat kita tidak tunai. Dia sedang sholat. Nah, tamu datang. Dia sudah siapkan minuman di ruang tamu, dan dia tunggu tamu sedang sholat. Allah, Tuhan. Yang nama datang kawan dan sudah janjian, maka sudah dikasih, sudah saya tunggu dengan minuman, kue, snack. Masya Allah, datang membayang makan snack. Datang kawan itu pada waktu yang kita sedang sholat, karena kelamaan nunggu, kita tunggu sampai sholat. Datang, assalamualaikum. Kita nggak jawab, udah boleh masuk belum nih? Kita katakan, udkhuluha bisalamin aminin. Masuk dia kawan. Oh, sholat yang tabak kita. Ini makanan dah boleh makan nih. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Oh, dah boleh makan. Nah, kami izin mau pulang, dah boleh pulang belum? Sholat apa orang belum selesai? Apa jawabannya coba? Hah? Kami izin mau pulang, dah boleh pulang, dah belum? Hah? Apa ya jawabannya? Itu suruh mati itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Misalnya dia minta izin pulang, kita katakan nggak boleh pulang. Kita pengennya dia nggak boleh pulang. Apa ya? Wa in kanu ala amrin jami'in la yadhhabu hatta yasta'dinu. Kalau mereka berada di atas urusan kebersamaan, enggak boleh pulang sampai minta izin. Kata tamunya kan Sami dah minta izin. Izinin. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah selesai, bertebaranlah kalian di muka bumi. Tunggu saya selesai dulu.
tunggu selesai. Kalian sama-sama fakih nih, juga sama-sama paham. Bukanlah cari ayat yang pas-pas begitu. Kemudian kata tamunya, ini ada yang kurang sayur yang mana nih? Kebetulan sayur di dapur, lupa ngambilnya. Dia bilang masalah sama anaknya, ya Yahya hudil kitab bil quwwah. Anaknya Yahya langsung ke dapur cari, bukan kitab dicari. Orang minta sayur, berarti minta sayur. Ayatnya ayat kitab. Ayah saya suruh ambil sayur nih. Jadi lihatlah Yahya tadi. Batal nggak salatnya? Tidak batal. Walaupun isyaratnya ngasih tahu, tapi harus dicampur niat qiraah. In qasadal qira'ata ma'at tambih lam tabtul. Ada itu dalam buku wanita yang hanya bicara dengan Quran. Pernah dengar sejarahnya? Belum pernah? Kasihan deh loh. Bisa bawain terjumpa. Dia bicara dengan Quran aja semua. Masih bukan? Ditanya ada berapa lama kayak gini? Udah 40 tahun mak kami itu bicara dengan Quran. Pokoknya apa saja ditanya oleh anaknya pakai Quran aja dia jawab. Anaknya pun ngerti. 40 tahun. Bagaimana mahirnya nih Quran? Kayak wa ta'ti hadis suwarul arba'atu, datang ini bentuk kasus yang 4. Datang ini gambaran yang 4 di dalam hal fathi alal imami, mengingatkan sang imam dengan Quran atau zikir. Oke, coba antum pahami mana dia bentuk gambaran yang 4. Suwaril arba'ah. Suwaril arba'ah. Imamnya macet, bukan karena tidak hafal, bukan karena nggak lancar. Tapi pas waktu itu hilang ingatannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi ja'alakumul arda firasya alladzi. Nah, lalu diingatkan oleh makmum. Kapan diingatkan? Kapan diingatkan? Kapan diingatkan? Ketika dia sudah diam atau salah baca dan lanjutkan. Yang tunggu diam, dia salah baca tapi lanjutkan, jangan diam. Tapi salah baca dia lanjutkan, ingatkan. Atau dia salah baca tapi diam, maka tunggu dia diam dulu baru diingatkan. Nah, ketika mengingatkan imam bacaan yang tersalah dengan Quran atau praktek sholat yang salah dengan teguran tasbih, padahal pada perkara ini berlaku 4 gambaran yang sudah disebutkan tadi. Mana 4 gambaran itu? Hah? 1. Nah, mengingatkan imam dengan niat baca Quran saja. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi anzala minas alladzi khalaqa fasawwa. Apa niatnya mengingatkan? Apa niatnya? Baca Quran saja. Apa hukum salah ngomong?
tidak batal. Yang kedua, baca Quran sekalian mengingatkan. Apapun salah ngomong tidak batal. Yang ketiga, mengingatkan saja. Apapun salah ngomong batal. Yang keempat, spontan tanpa ada niat apa-apa. Itlaq. Apapun salahnya? Menurut pendapat kuat batal. Okay. Ketika tasawuf yang kedua, harusnya duduk tasawuf. Imamnya mau berdiri, Allah, kata makmum, Subhanallah. Apa niatnya? Zikir saja, tidak batal. Zikir serta ngasih tahu tidak batal. Ngasih tahu saja batal. Nggak ada niat, spontan, batal menurut pendapat kuat. Apa yang terjadi di tengah kehidupan umat? Memang niat ngasih tahu, hanya semata-mata ngasih tahu. Buktinya di mana? Buktinya di mana? Ketika dikasih tahu sekali, imamnya enggak jeli. Kasih tahu 2 kali, imamnya tidak nyambung. Ketika dikasih tahu 3 kali, dia kelas ngasih tahunya. Alladzi khalaqal faswa. Palingnya ngasih tahu saja. Batal salat. Maka untuk memberitahu imam itu harus kita dasari sebelum ngasih tahu. Misalnya zikir dan ngasih tahu. Was-was pula dia. Misalnya zikir ngasih tahu. Belum ya? Ini zikir. Ini. Udah berdiri imam ada di atas dah. Enggak usah lagi. Ada pula begitu. Karena sakit hati-hati sakit. Masih tahu nggak? Belum ada niat. Udah terlambat anda ke situ. Udah berdiri dulu sih. Nah, Masya Allah, begitulah sholat. Banyak aturan-aturannya. Nah, watati hari suarul arba'ah, datang ini bentuk gambaran yang 4. Apa gambaran 4? Niat zikir saja. Niat zikir ngasih tahu, niat ngasih tahu saja, nggak ada niat apa-apa. Keempat hukum itu dan khilafiyahnya berlaku ketika mengingatkan imam, baik dengan Quran karena salah baca atau nyangkut ayatnya, atau dengan zikir karena salah pergerakan dalam sholat. Titik. Dan juga empat kejadian tersebut, 4 gambaran tersebut berlaku pada jahar dengan takbir intiqal dari seorang imam dan muballigh. Ismail, antum kan imam subuh. Kenapa antum jaharkan takbir rukuknya? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kenapa antum jaharkan? Zikir. Memang sebelum itu dia zikir. Itlaq. Berarti nggak ada apa-apa, berarti itlaq. Lakin alladzi fit tahqiq wa tahqiq mutlan wa huwal muhtamad. Kodo lagi salahnya. Tapi kan khilafiyah. Yang dikodo lagi banyak kodo nih. Ini kodo, Masya Allah. Kodo kenapa? Ayatnya lupa tasdidnya. Nah kodo lagi. Kemudian ragu-ragu nggak sempurna ditambah 1 rakaat, batal salatnya, qada lagi. Kemudian ketika jadi imam menjaharkan takbir nggak niat apa-apa, batal menurut mutamad, qada lagi.
belajar lagi, salah lagi, udah 5 tahun nih, kodoh lagi. Nah, jadi dalam menjaharkan takbir intikal, kalau niatnya ngasih tahu, kenapa kamu jaharkan? Biar kamu saya tahu, batal salat imamnya. Oh, niatnya zikir, nggak batal. Niatnya zikir dan ngasih tahu. Tapi yang sering terjadi itulah yang seperti Ismail katakan. Nggak niat apa-apa. Itulah hukumnya bukan kalau itulah batal menurut pendapat mu'tamad, tidak batal menurut sebagian ulama mutaqaddimun, karena khilafiyah ya sudah, nggak ada selesai. Ini kecil lagi, berapa kali saya imam? Ribet lagi urusannya. Nah, begitu juga seorang mubaligh. Siapa mubaligh ini? Penyambung suara imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Kembali. Seru mau salatnya, tapi bid'ah hukumnya. Anda ada mic, ngapain lagi cari mubalik-balik? Itu salafi nggak membid'ahkan? Nggak dibid'ahkan? Di Haram, di Madinah, nggak dibid'ahkan? Mana dalilnya? Coba baca kitab fikih. Hukumnya itu bid'ah kalau nggak perlu. Mik dah ada begitu, kenapa ditambah lagi? Tapi keren. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Kencang tuh. Kenapa? Bantu imam. Imam tuh suaranya mahal. Dia baca ayat sudah capek aja. Ustaz takbir masih tidak juga. Allahu akbar. Mau balik. Allahu akbar. Itu apa antum menyambung itu? Apa niatnya? Apa niatnya? Zikir? Nggak batal salat. Zikir ngasih tahu? Orang dah tahu kok kasih tahu juga. Apa niatnya? Tren? Batal salat. Wata bertulu biharfaini, batal ia salat biharfaini dengan 2 huruf. Walau dhahara fil madi, walaupun terlihat 2 huruf tersebut, walaupun terlihat atau nampak 2 huruf tersebut, fi tananuh, di dalam mendehem. Mendehem kenapa? Li ghairi ta'adzuri qiraatin wajibatin, bagi selain uzur bacaan yang wajib, bagi selain uzur membaca bacaan wajib seperti Fatihah. Tapi kalau dia mendehem, kalau dia tidak mendehem, dia tidak bisa baca Al-Fatihah, dia tidak bisa membaca bacaan wajib, Al-Fatihah, tasahud, salam, maka salatnya nggak batal. Tapi kalau dia mendehem demi menjaharkan Al-Fatihah, dia bisa baca secara sir, tapi untuk jahar dia dehem dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa hukum salat imam tuh? Batal. Kenapa? Karena dia mendehem biar bisa baca jahar. Tapi dia baca sir nggak bisa juga. Mendehem tanpa huruf pun nggak bisa juga. Terpaksa. Bismillah baru bisa. Nggak ada masalah. Tapi kalau dalam baca ayat masalah. Oke. Lalu apa sikap makmum kalau jumpa imam yang mendehem dalam salatnya? Ini sudah kita tahu. Apa hukum mendehem dalam salat? Kalau ternampak dua huruf. Paham nampak dua huruf? Nampak dua huruf? Anda jelas dua huruf? Tidak, nggak apa-apa. Berapa huruf tuh? Huruf apa? Huruf apa? Huruf H sama huruf mim. Tambah huruf G setengah. Tidak 2,5 huruf itu. Batal salat. Nah, sikap makmum bagaimana ketika menjumpai imam yang mendehem-dehem dalam salat? Apakah wajib mufaraqah atau tidak? Wajib mufaraqah atau tidak? Mufaraqah atau tidak? Tidak. Nah. Kenapa tidak? Berhusnuzan dia nggak tahu hukum. Berhusnuzan dia nggak sengaja. Tidak wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah ribet masalah. Oke, nanti ada dibahas, insyaallah ada di belakang. Wa mithlaha, semisalnya, wa mithluha atau wa mithliha, boleh misli, boleh mithlu. Ka Fatihah wa misliha, seperti Al-Fatihah dan misilnya Al-Fatihah. Kulli wajibin qauliyin, setiap yang wajib yang berupa bacaan. Jadi bacaan yang wajib itu seperti Al-Fatihah dan semisil Al-Fatihah, setiap yang wajib yang berupa bacaan. Contohnya tasawuf akhir, salat impihi, selawat padanya tasawuf akhir. Fala tabtulu, maka tidak batal ia salat bi zuhuri harfaini, dengan jelas dua huruf, fi tananuhin, di dalam mendehemnya. Kenapa tidak batal salat mendehem demi bisa membaca rukun salat? Li ta'adzuri ruknin qauliyin, karena berhalangan, karena terhalang membaca rukun qauli. Nah, atau batal juga salat wahara, terlihat dua huruf, fi nahwih, pada seumpamanya mendehem. Apa contoh atau seumpama mendehem tersebut? Ka soali, seperti batu. Batu dalam sholat, dalam batunya itu ada dua huruf, maka sholatnya batal. Huruf apa itu? Berapa huruf? Jelas dua huruf. Itu aja satu huruf, enggak satu huruf, itu udah dua berarti. Nah, bagaimana hukumnya orang batuk-batuk dalam salat? Pergi? Batuk dalam salat? Mana hukum salat?
Apa masalahnya? Batal. Kodoran. Zahara, kecuali ada pengecualiannya. Tidaklah hukum seberat itu. Kecuali kalau batuk itu nggak bisa ditahan lagi, itu nggak batal. Nah, baca tahan lagi. Pokoknya dia nggak perlu dia usaha batuk. Kan ada orang batuk, dia usaha dulu baru batuk. Ada yang batuk tanpa usaha, dia batuk sendiri. Sampai tidur batuk dia. Nah, dia kata orang keuntungan merokok. Salah satu keuntungan itu, rumah nggak dimasuki oleh pencuri. Kenapa setiap pencuri datang jam 2 malam masih bangun malam? Datang jam 3 malam masih bangun malam. Jam 4 malam masih bangun malam. Besok malam datang lagi masih bangun juga orang. Akhirnya pencuri nggak nyintai lagi rumah itu. Kenapa? Sepanjang malam dia bangun. Apa? Itu batu yang nggak disengaja. Nah, batu yang seperti itu nggak batal salat. Kenapa? Ghalabah namanya. Tapi kan ada batu yang kita usaha ngeluarinnya. Adalah kalau kita tahan nggak batu dia. Mau batu Ustaz? Hilang. Nah, tapi ada yang tanpa ditahan pun, ditahan pun terkeluar batu. Begitu juga buka menangis. Walaupun menangisnya itu karena bacaan ayat yang dibaca. Maka menangisnya Nabi dalam sholat seperti air yang direbus dalam periuk. Di mana bunyinya? Fi sadrih, dalam dada. Tidak batal sholat. Tapi kalau sudah dalam lidah, batal sholat. Imam baca ayat Jahannam, katakan, gitu, batal salat. Saya khusyuk kok, batal. Jadi khusyuk kamu tuh batalin salat. Kenapa? Nangis. Tapi kalau dia sedih, sholat hajat nih, korban gempa bumi, sendirian lagi tinggal, sholat hajat nih, nangis kan? Air mata keluar, mulut tidak bicara, tidak batal salat. Juga bersin, jangan sampai keluar 2 huruf. Nah, bersin juga ada 2 kategori. Ada bersin kita usaha baru bersin nih. Paling menjengkelkan tuh, kalau dia datang nggak jadi. Nah, bersin yang seperti itu, kalau kita usaha baru bersin itu datang, kan ada usaha untuk kita bersin, berarti sengaja bersin. Keluar 2 huruf batal salat. Tapi ada bersin nggak ditahan, bahkan panjang 3 lapis. Nggak ada usaha dari dia, cuman otomatis begitu. Itu nggak batal salat. Siapa pula yang bilang batal salat? Luar dari kemampuannya. Jadi perlu disikapi hukum nih. Batuk batal salat kalau jelas 2 huruf. Bingung orang bilang, mana mau batuk? Saya batuk gimana caranya? Batuk itu lagi 2, Mas. Ada batuk yang kita pengen keluarkan, ada batuk yang kita nggak tahan. Ada tangisan yang kita bisa tahan, ada tangisan yang nggak ditahan, nggak bisa ditahan. Ada bersin yang kita usaha untuk bersin, ada bersin yang dia keluar sendiri, kita hanya nggak nyadar. Ya penolong bersin, maaf ya, nggak sengaja. Nah, kan ada. Nah, apalagi mau saya nyampe di rumah, tertawa juga sama. Nah, lucu sekali kejadian. Terkeluar dikit. Udah capek nahnya, terkeluar juga dikit. Itu namanya ghalabah, nggak batal.
Tapi kalau kita tahu yang dibuat-buat itu batal. Wa kharaja bi qauli, terkecuali dengan perkataan saya, li ghairi ta'adzuri qiraatin wajibatin, tidak batal sholat mendehem yang mengeluarkan 2 huruf bagi selain, maaf saya ulang lagi, terkecuali dengan perkataan saya batal sholat dengan mendehem untuk selain uzur berhalangan membaca bacaan yang wajib. Apa yang terkecuali? Ma idza dhahara harfani fi tanahnuhin li ta'azzuri qiraatin masnunatin. Mendehem apabila terlihat jelas 2 huruf di dalam mendehem karena susah, karena berhalangan membaca bacaan sunat, itu batal sholat. Kalau mendehemnya karena faktor supaya bisa membaca bacaan sunat. Mana contoh bacaan sunat seperti surah, seperti kunut, seperti menjaharkan yang Al-Fatihah. Kalau dia nggak jaharkan bisa baca Al-Fatihah tanpa perlu mendehem, tapi supaya bisa jahar dia mesti mendehem dulu, maka batal ia sholat. Itu untuk Pak Imam. Anda supaya mengimami dengan suara yang bagus, irama yang bagus, lalu mendehem dalam sholat, itu batal sholat. Wa ba'sa az-Zarkashiyu jawazat tanahnu lis-shaimi li ikhraji nakhamatin tubtilu shauma. Membahas oleh Imam Zarkashi. Apa pembahasan beliau? Boleh mendehem di dalam, boleh mendehem di dalam sholat. Untuk siapa? Untuk orang yang puasa, guna mengeluarkan dahak yang akan membatalkan puasanya. Dia sedang puasa, sedang sholat. Nah, kalau dia tidak mendehem, dahak itu akan turun ke bawah dan sholatnya dan puasanya batal. Kalau dia mendehem, sholatnya batal. Kalau dia mendehem, sholatnya batal. Kalau dia nggak mendehem, dahaknya turun ke bawah, puasanya yang batal. Kalau begitu, Imam Zarkashi bahas dalam kondisi seperti itu, dia mesti selamatkan puasanya. Dan dalam rangka menyelamatkan puasa, sholat tidak batal. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yattajihu jawazuhu lil muftiri aidan li ikhraji nakhabatin tubtilu sholata. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kuatlah pendapat bolehnya mendehem, kuat pendapat bolehnya mendehem juga bagi orang yang enggak puasa. Lil muftiri aidan, bagi orang yang tidak puasa juga, untuk mengeluarkan dahak yang membatalkan sholatnya. Menjaga diri dari perkara yang membatalkan sholat, apa hukumnya? Wajib. Mendehem dalam sholat, apa hukumnya? Membatalkan sholat. Kalau kita tidak mendehem, akan tertelan dahak yang sholat juga bukan batal. Maka pada saat itu mendehem dibolehkan. Nah, demi menyelamatkan sholat. Demi bacaan wajib saja boleh, apalagi demi menyelamatkan sholat. Dalam hal apa mendehem bisa menyelamatkan sholat? Dalam hal menahan dahak supaya tidak tertelan. Yang kalau tertelan, sholat bisa jadi batal. Dahak yang mana yang membatalkan sholat kalau tertelan?
bi an nazalat li haddil zahir. Dahak yang sudah turun kepada tempat zahir. Dahak yang sudah turun ke batasan zahir. Kalau dibilang bahasa turun, itu dahak dari mana? Dari rongga kepala. Kalau digunakan bahasa turun, berarti tanpa ada ikut campur atau kesengajaan dari orang tersebut. Dia turun sendiri. Lain halnya dahak yang ada dalam dada. Dia tidak akan sampai kepada makam, kepada mahal zahir, kalau tidak kita tarik. Nah, itu baru keluar. Tapi kalau dahak yang di kepala, di rongga kepala, dia kan turun ke bawah. Turun, sampailah di batas zahir. Apa itu batas zahir? Makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha. Sampai dia di situ dari batas kepala. Kalau kita tidak mendehem, maka tertelan. Batal nggak salah? Batal. Kalau kita mendehem, batal nggak salah? Batal juga. Lalu bagaimana hukumnya? Mendehem untuk menyelamatkan dahak yang membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Walam yumkinhu ikhrajuha illa bihi, dengan catatan tidak mungkin akannya seseorang mengeluarkannya dahak kecuali dengan cara mendehem. Allahu Akbar. Nah, ini yang kita bahas tadi. Walau tanahnaha imamuhu, jikalau mendehem oleh imamnya seseorang, fabana minhu harfani, lalu terlihat darinya dua huruf, lam yajib mufaraqatuhu, niscaya tidak wajiblah memisahkan diri dengannya imam. Kenapa tidak wajib? Li'anna zahira, karena sesungguhnya hukum zahir, taharruzuhu, menjaganya imam dari perkara yang membatalkan sholat. Taharruzuhu, menjaga dirinya imam dari perkara membatalkan sholat. Na'am, iya. Indallat qarinatu halis ala adami udri wajabat mufaraqatuh. Jika menunjukkan oleh tanda, oleh qarinah keadaannya imam, qarinah keadaannya imam atas tidak ada udurnya imam, maka wajib memufarqahnya. Misalnya bagaimana imam kita tersebut, dia mendehem di dalam sholat jahar, dan kita tahu pada saat itu dia sedang membaca surah, bukan sedang baca Al-Fatihah. Maka pada saat itu kita wajib mufaraqah. Tapi apabila salatnya salat sir, lalu dia mendehem, enggak wajib mufaraqah. Kenapa? Yang jelas imam itu pasti menjaga diri perkara membatalkan salat. Itu dia mendehem pasti karena faktor tuntutan bacaan wajib. Nah, tapi kalau dalam salat jahar kita tahu dan kita dengar dia mendehem sedang membaca bacaan sunnah, kata Imam Subki wajib mufaraqahnya. Nggak ada takwil lagi itu. Sebagaimana membahasakannya oleh Imam Subki. Titik. Walawi betulia sakhsun, jikalau diberi cobaan atau ditimpa bala, sakhsun akan seseorang,
binahwi su'al, dengan seumpama batu daimin yang berketerusan, batunya non-stop. Bihaisu, dengan sekiranya lam yakhlu zamanun, tidak kosong satu waktu pun, minal waktu, dari waktu, yasa'us salata, yang cukup untuk solat, bila su'alin mubtilin, dengan tanpa batu yang membatalkan. Itu kasusnya. Jawabannya apa? Qala syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, alladhi yazharu al-afu'an, pendapat yang jelas adalah dimaafkan untuk orang tersebut. Siapa yang dimaafkan? Seseorang yang selalu batuk sepanjang waktu, tidak ada kekosongan waktu tanpa batuk yang cukup untuk salat. Tapi kalau sekiranya batuk dia itu gak berketerusan, ada jam tenangnya, kata pemilihan umum, ada jam tenangnya, maka dia wajib menunda sholat ke jam tersebut. Wajib menunda sholat dalam jam tersebut. Tapi apabila tidak ada waktu dari celah-celah waktu yang kosong dari batu yang cukup untuk sholat, cukup untuk sholat 5 menit misalnya, maka pendapat Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami jelas sekali itu dimaafkan untuk dia, dan tidak ada qada terhadapnya kalau dia telah sembuh. Au binotskin biharfin muhhimin, atau batal sholat juga dengan menuturkan dengan satu huruf yang sudah memiliki makna. Satu huruf yang sudah memberikan pemahaman. Contohnya qi. Fatiki qi, peliharalah olehmu, fi'il amar daripada waqayaki. Juga sama, ingatlah olehmu, fi'il amar daripada wa'ayani. Fi, penuhi olehmu. Nah, fi'il amar daripada wafayafi. Atau dengan huruf mamdud, huruf yang dibaca panjang. Qaf, ma, li'annal mamduda fil haqiqati harfani, karena sesungguhnya huruf yang dibaca panjang secara hakikat itu adalah 2 huruf. Titik. Wala tabtulus salatu bitalaffudhihi bil arabiyyati bi qurbatin tawaqqafat 'alal lafzi kanadrin wa itskin. Tidak batal salat dengan melafazkannya seseorang. Tidak batal salat dengan sebab melafazkannya seseorang bil arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab, bi qurbatin, dengan sebuah ibadah yang bergantung kepada lafaz. Contohnya nazar, contohnya itskin, memerdekakan budak. Seperti dia berkata, nazartu li Zaidin bi alfin, aku bernazar untuk si Zaid dengan 1000. Ada sejenis ibadah kalau kita nggak ucapkan dia nggak jadi ibadah.
ibadah-ibadah yang bergantung kepada ucapan dan lafaz. I'tikaf perlu nggak ke lafaz? Perlu nggak? Hah? I'tikaf perlu ke lafaz? Tidak. Sedekah perlu ke lafaz? Tidak. Hibah perlu ke lafaz? Perlu. Nazar? Memberkahkan budak? Itu jelas kita. Nah, berarti ibadah-ibadah yang perlu kepada lafaz, lalu dia lafazkan dalam sholat pakai bahasa Arab, sholat nggak batal. Aku bernazar untuk si Z dengan $1.000. Batal nggak sholatnya Niki? Nah, bahasa Arab tidak. Jawabannya aman. Oke. Begitu juga memerdekakan budak. Nah, contoh kasus, dibunuh sedang sholat. Kemudian di dekat dia ada budak dia. Lalu dikatakan sedang sholat, anta atikut, kamu merdeka, anta hurun. Batal nggak sholatnya jadi? Tidak. Maka tidak batal karena bahasa Arab. Kedua, merdekakan budak. Batal nggak sholatnya insan? Batal nggak insan? Jangan lama jawabnya. Tidak. Abu Bakar batal nggak? Tidak juga. Nggak ada yang jawab batal. Kenapa batal? Karena dia gunakan dhamir mukhatab. Batal salatnya. Nah, karena menggunakan dhamir mukhatab. Jadi bagaimana caranya biar nggak batal? Lihat, aqtabtu fulanan, aku merdekakan sianu. Sebut namanya. Aqtabtu Zubairan, aku merdekakan si Zubair. Nah, gak batal salahnya. Atau Zubairu huwa hurun, Zubair itu orangnya sudah merdeka. Nah, walaisa misluhu, tidak termasuk semisilnya, artinya tidak boleh disamakan talafuz dengan niat puasa. Jadi lafaz niat puasa dalam sholat batal sholat. Dia sholat tahajud, kemudian dia belum niat sahur, belum niat puasa Ramadan. Lalu sedang tahajud dikatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Nak tekam, batal nggak salatnya? Batal. Atau lafaz niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf maduntu fi hadzal masjid, salatnya batal. Li'annaha la tatawaqqafu 'ala lafzi, karena sesungguhnya ibadah puasa, ibadah i'tikaf tidak bergantung kepada lafaz, falam tahtad ini, maka dia tidak butuh kepada lafaz. Tidak bergantung kepada lafaz. Tapi kalau sekiranya dia masuk masjid lalu sholat tahiyatul masjid, kemudian dia niat i'tikaf sedang sholat, apakah batal sholatnya? Hah? Apakah batal sholatnya? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena niatnya di hati. Yang batal itu apa tadi? Talaffuz. Kalau niatnya di hati gak batal. Allahu Akbar. Ini kalau selesai tahiyat sani i'tikaf ini, ada lumayan 5 menit nih. Ini kan sedang sholat.
Nah, dalam hati saja, saya ketika nggak batal sholat. Dia sholat tahajud, sebentar lagi subuh mau masuk. Di masjid sudah ada yang mirip-mirip azan tuh. Rasulullah, nah, itu udah bunyi itu. Dibatalkan sholat? Masya Allah. Niat puasa? Kalau nggak sempat niat, nggak bisa puasa. Niat saja di hati. Nah, nggak batal sholat. Batal kalau dilafazkan. Karena dia nggak butuh lafaz, dia butuh niat saja. Oke. Wala bidu'ain jaizin, tidak batal sholat dengan doa yang boleh. Kita sedang sholat, lalu kamu bilang, apa tadi? Ada pengumuman di masjid. Kita sedang sholat di masjid, ada pengumuman di masjid, ada orang meninggal dunia. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak batal sholat. Auli ghairihi bila ta'liki, atau bagi selainnya doa dengan tanpa ta'lik. Tanpa ta'lik dan tidak ada khitab bagi makhluk pada keduanya. Tidak ada khitab bagi makhluk pada keduanya. Keduanya apa? Nazar dan memerdekakan. Jangan sampai ada kitab. Antahurun itu ada kitab. Pada betulu maka batal ia solat bihima dengan keduanya ta'lik dan khitab kepada makhluk. Paham ta'lik? Paham ta'lik? Biasanya nazar itu pakai ta'lik. Jika saya berhasil, saya akan bersedekah. Itu namanya ta'lik. Kalau pakai ta'lik batal. Mana contohnya ta'lik? Insyaallahu maridi fa'alayya itsku raqabatin. Jika menyembuhkan oleh Allah akan orang sakitku. Kalau maridi orang sakitku, ada keluarga dia yang sakit. Tapi kalau maradi sakitku, berarti dia yang sakit. Fa'alayya, maka kewajiban kepadaku memerdekakan budak. Begitu juga doa yang pakai ta'lik, Allahumma gfirli in syi'ta, batal salat. Karena pakai ta'lik. Jadi wakada, begitu juga batal salat inda khitabi makhluk, ketika mengkhitab makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkhitab makhluk selain Nabi. Mengkhitab Nabi boleh enggak? Boleh. Kapan kita mengkhitab Nabi dalam salat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Boleh enggak batal salat? Kitab Nabi. Bukan assalamu alaihi nabi, tapi assalamu alaika ayyuhan nabi. Walau inda simaihi li dzikrihi alal auja. Walaupun ketika mendengarnya seseorang bagi penyebutannya nabi menurut pendapat yang kuat. Bukan hanya dalam sholawat saja, tapi ketika kita sedang sholat ada orang lain yang berselawat, lalu kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabi atau Allahumma shalli alayka ya Rasulullah, tidak batal sholat menurut pendapat yang kuat. Mana contohnya mengkhitab makhluk yang membatalkan sholat? Nadartu laka bikaza, saya bernazar untukmu sekian. Atau ketika teman bersin dalam sholat lalu dia katakan alhamdulillah, langsung kita katakan yarhamukallah, rahimakallah, maka batalah sholat. Walau limayyitin, walaupun untuk mayat.
Itu sebabnya dalam sholat jenazah itu jenazah ada di depan kita, tapi doanya pakai apa? Wa'id Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu, itu jenazah depan kita. Allahumma ghfir lahu. Pakai gaib, karena kalau pakai kita batal. Jadi wa yusannu lil musallin, disunahkan bagi orang sholat sulima alaihi, yang diberi salam di atasnya. Kita sedang sholat lalu kita diberi salam. Apa yang sunnah? Ar-raddu bil isyarati, menjawab salam pakai isyarat. Bil yadi dengan tangan, ar-ra'si dengan kepala, walau natikan, walaupun orang itu pandai bicara. Kemudian setelah selesai darinya sholat, dijawab dengan lafaz. Sedang sholat, masa kita sedang sholat kasih salam? Dan boleh menjawab dengan perkataannya alaihis salam. Assalamualaikum, alaihis salam. Enggak batal sholat karena pakai domir yang gaib, bukan kitab. Seperti tasmid dengan rahimahullah boleh. Asyim, alhamdulillah. Apa hukum baca alhamdulillah setelah bersin dalam sholat? Sunnah, tetap sunnah. Tapi kita dengar apa jawabannya? Yarhamuhullah, rahimahullah. Enggak batal sholat. Wali ghairi musallin, bagi orang yang tidak sholat boleh menjawab salam tahallul orang sholat. Orang yang tidak sholat boleh menjawab salam tahallul orang yang sholat. Teman duduk samping kita, sholat dia, kita nggak sholat, memang pemaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia salam dari sholatnya, kita duduk di kanan dia. Waalaikumsalam. Boleh. Begitu juga liman atasa fiha, bagi orang yang bersin dalam sholat, ayyahmada, boleh membaca alhamdulillah. Tapi syaratnya wa yusmi'a nafsaha, dia perdengarkan ke telinga dia saja. Jangan dibaca jahar. Kalau dibaca jahar, takut nanti ada orang lost control atau yang nggak tahu hukum. Dan dengar orang bersih baca alhamdulillah, langsung ya alhamdulillah. Akhirnya batal sholat orang lain, asbab dia jaharkan. Jadi kalau bersih baca alhamdulillah hukumnya sunnah, tapi diperdengarkan ke telinga sendiri saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Ilaihi marji'ul ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.